Shalom wanita-wanitanya Tuhan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita, kita puji Dia. Haleluya. Kami angkat pujian di hadapan-Mu Tuhan. Kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya kami untuk berdiri di altar-Mu. Kami mau terus menyembah Engkau, sebab Engkau yang layak terima pujian. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, kami angkat tangan menyembah.
Tuhan. Untuk itu jangan khawatir akan apapun juga, sebab kita punya Tuhan sebagai Raja. Haleluya. Lebih lagi kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya.
yang baik bagi setiap kami, Tuhan. Dalam segala hal Kau turut bekerja, datangkan kebaikan di dalam hidupku. Kami gak perlu khawatir, tak perlu ku khawatir. Yesus jaminanku dalam kesesakan, Kau perlindunganku. Kau Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Bapa-Ku yang baik, selalu setia dengan janji-Mu. Kau pegang tanganku, beri kemenangan, penyertaan-Mu dan mujizat-Mu selalu tersedia bagiku. Selalu tersedia bagiku. Selalu tersedia Haleluya, puji Tuhan. Walaupun kita dalam memuji dan menyembah di dalam Zoom, tapi kita tetap merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita ya. Sekarang saatnya kita menantikan Ibu Gina untuk memberikan pengajarannya pada siang hari ini. Saya persilakan Bu Gina. Baik, terima kasih banyak Ibu Syani. Ibu-ibu yang saya kasihi, sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala bersama, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kami para wanita Allah yang tergabung dalam Women of Excellence. Kami datang di dalam hadirat-Mu. Kami minta tuntunan-Mu untuk kami kembali di siang hari ini dibenahi. Dan kami boleh diperlengkapi Tuhan. Karena kami sadar penuh bahwa wanita Allah adalah senjata yang paling ampuh di tangan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan kami adalah tiang doa, dan kami tahu Tuhan kami adalah tiang harapan bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini biarlah Tuhan mengurapi setiap kami di rumah-rumah, dan kami percaya sekalipun kami berbeda ruangan, bahkan mungkin time zone kami berbeda karena wilayah waktu yang berbeda, tapi kami percaya kuasa Tuhan dapat kami rasakan sama Tuhan, tanpa terkecuali, supaya kami boleh kembali dibenahi, diperlengkapi, ditegur, dan dikoreksi dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami menjadi selaras kembali, menjadi satu visi kembali dengan penciptaan Tuhan atas hidup kami para wanita-wanita Allah. Terima kasih Tuhan, urapi setiap jaringan yang kami pakai, aplikasi Zoom yang kami pakai, listrik juga saat ini Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan lancar demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus untuk dengar isi hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin, puji Tuhan. Saya ucapkan shalom dan salam sehat buat
para wanita excellence yang ada di WOE WTC. Senang banget, apa kabar semuanya? Sudah lama tidak bertemu dan saya mengundang boleh aktif di chat ya. Ada panitia dan pengerja WOE yang akan menyambut Anda juga. Kalau saya tanya apa kabar, Anda kasih tahu dong kabarnya. Kalau saya kabarnya kangen, ya kangen banget untuk ketemu face to face, sekalipun sekarang masih ada screen ya di antara kita. Di antara saya dan ibu-ibu, kakak-kakak, para wanita Allah yang luar biasa, ada screen. Hari ini saya di kamar saya bicara dengan satu kamera ya. Franz ada di atas, suami saya, anak saya Jemima ada online juga di kamarnya. Jadi saya sendiri di kamar saya. Tapi kalau saya lihat ibu-ibu yang begitu luar biasa antusias, saya jadi ikutan semangat ya. Jadi oleh sebab itu saya undang hari ini kita belajar firman Tuhannya harus interaktif. Bagi Anda yang bisa aktif di chat, silahkan aktif di chat apa kabarnya ya. Nah, oleh sebab itu saya izin untuk share screen. Sekalipun kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi buat saya sebetulnya pembelajaran berkualitas itu adanya di 19 bulan ini loh di masa pandemi. Ketika kita bisa dengan leluasa beribadah dari rumah, belajar dari rumah, bahkan bagi ibu-ibu yang bekerja dari rumah, sebetulnya kita punya plenty of time. Waktu yang begitu banyak dapat kita pakai untuk belajar. Kalau dulu di ibadah onsite, mungkin kita nyatetnya nggak keburu, kalau sekarang pasti keburu. Dan setelah ini, nanti saya akan presentasikan yang sudah saya siapkan, juga akan saya berikan melalui Kak Jane ya, supaya satu pintu. Jadi Anda kalau ketinggalan catatan, ketinggalan screenshot, nggak apa-apa, nanti terakhirnya Anda bisa dapatkan. Nah, oleh sebab itu, saya baca ini beberapa ya di chatnya luar biasa ya. Memang ibu-ibu tuh luar biasa sekali ya. Jamnya jam gawat tadi kata MC-nya ya. Karena kita baru selesai masak, persiapan makanan, makan siang gitu ya. Jam ini nih paling enak untuk tidur gitu ya. Tetapi kita mau mendahulukan Tuhan di tempat pertama. Nah, saya akan share screen untuk mempermudah supaya kita belajarnya bisa maksimal. Seperti tadi dikatakan, ada satu judul yang luar biasa. Makanya saya mau bilang terima kasih sama panitia WOE yang sudah menyediakan tema begitu bagus. Dan di saat yang sama juga begitu menantang untuk kita pelajari bersama. Worry ends when faith begins. Kekhawatiran itu berakhir langsung pada saat iman itu dimulai. Saya ulang ya, khawatir-khawatir kita, takut-takut kita segera berakhir ketika iman kita dimulai. Sepakat ya? Untuk itu sebelum kita masuk lebih dalam, kita kan sudah banyak belajar apa itu iman, bagaimana untuk memperoleh iman. Saya percaya setiap kita para wanita Allah bukan sesuatu yang hal baru gitu buat kita ya. Saya percaya Anda rajin dengar firman Tuhan, Anda rajin dibekali dengar suara gembala. Saya percaya khususnya untuk jemaat WTC itu sudah sangat diperlengkapi. Gembala kita itu kalau mengajarkan dengan handout. Jadi mestinya sih nggak meleset kalau kita itu benar-benar rajin mendengarkan dan mencatatnya. Jadi ini bukan tentang apa itu iman, bukan. Tapi tentang situasi. Kekhawatiran yang berhenti ketika Anda memulai iman Anda. Untuk itu saya minta interaksinya ya. Bagi Anda pertanyaannya, yakinkah Anda bahwa saat ini, saat iman Anda dimulai, maka khawatir itu otomatis berhenti? Kalau Anda percaya akan hal itu, ketik angka 1. Saya mau lihat di chat. Kalau Anda adalah orang yang benar-benar percaya, pokoknya ya, begitu iman dimulai, khawatir saya langsung hilang. Ketik 1, Ibu Leni luar biasa, Ibu Venia luar biasa. Pokoknya ya, saya iman mulai, khawatir hilang, gitu ya. Yang kedua, kalau Anda adalah orang yang saya punya iman loh Gina, saya ini orang beriman, tapi saya juga punya khawatir, berjalan bersamaan. Iman ya ada, disebut orang beriman ya amin, tapi bukan berarti saya nggak khawatir. Saya masih khawatir. Ketik angka 2, saya mau lihat. Ibu Ervina bilang 2. Ibu Mels bilang 2 ya. Jangan sampai yang tadi habis ketik 1, ketik 2 juga. Jadi maunya apa gitu ya. Harus pilih salah satu. Keren. Berarti saya nggak sendirian. Berarti yes,
Saya adalah orang beriman, ibu-ibu adalah orang beriman, tapi di saat yang sama tidak dipungkiri ada khawatirnya. Sekarang, kalau Anda adalah orang yang enggak pernah khawatir sama sekali seumur hidup, coba tolong ketik 3. Saya pengen lihat orang-orang yang luar biasa yang enggak punya kekhawatiran selama dia bernafas. Kok sepi chatnya? Oh, rupanya enggak ada yang berani ketik ya. Ternyata enggak ada yang berani ketik. Padahal kita beriman loh. Tapi orang beriman itu masih ada aja khawatirnya. Sekarang yang keempat ya. Kalau Anda adalah orang yang selalu khawatir, lagi berdoa aja doanya tetap khawatir, ketik 4. Mudah-mudahan nggak ada ya. Nah, amin. Saya lihat ketikan chatnya tuh berhenti di 1 dan 2. Ini yang saya harapkan. Berarti kita harus membereskan 2 dilema ini. Sebetulnya kita semua mau jawab 1. Tapi ini bukan tentang kelihatan baik, kelihatan bagus, kelihatan rohani, kelihatan hebat. Tapi kita bicara kenyataannya. Setiap kita adalah orang yang beriman. Tapi setiap kita masih punya kekhawatiran. Maka dari itu kita sama-sama belajar firman Tuhan seperti ayat yang menjadi ayat emas kita untuk hari ini. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, kita akan menemukan jawabannya bersama-sama. Nah, oleh sebab itu saya undang Anda baca yang keras, sekalipun Anda mute. Nggak apa-apa, karena kan memang caranya supaya iman itu ada, paling mendasar adalah Anda baca firman Tuhan dengan keras, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yuk kita baca sama-sama ya. Saya sudah menyediakan dalam slide berikutnya dalam 2 terjemahan. Yang di atas adalah terjemahan baru atau TB, yang di bawah adalah terjemahan lama atau TL. Kita baca dulu yang terjemahan baru ya. 3, 2, 1, keras. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita baca terjemahan lamanya. Karena perjalanan kami dengan iman, bukannya dengan penglihatan. Jadi, saya ulangi lagi ya. Ketika ada terjemahan baru, saya berikan warna biru, warna kuning. Lalu terjemahan lama saya berikan warna kuning. Warna kuning ini bicara tentang kata kunci. Sebetulnya maknanya sama. Tapi izinkanlah saya untuk menggabungkan pemahamannya. Menggabungkan pemahaman terjemahan baru dengan terjemahan lama tanpa mengambil kata-kata yang baru, tapi menggunakan kata-kata yang ada di sana. Adalah seperti ini. Perjalanan hidup orang percaya karena iman, bukan penglihatan. Sepakat? Ulangi lagi ya. Nggak ada yang dirubah kata-katanya. Hanya digabungkan. Perjalanan saya ambil dari TL, hidup saya ambil dari TB, orang percaya karena kita percaya di TB, terus dikatakan karena iman itu di TL, bukan penglihatan, bukannya ambil dari TB, penglihatannya dari TL. Ayo kita baca dengan keras sama-sama. Perjalanan hidup orang percaya karena iman, bukan penglihatan. Mengapa saya menganggap perlu untuk ditegaskan kembali dengan penggabungan makna dari terjemahan baru dan terjemahan lama? Karena ketika saya sedang mempersiapkan materi ini, Tuhan tuh mengingatkan hal yang begitu sederhana ketika saya sedang menyusun slide. Saya tuh visual person, jadi saya kalau menyusun slide, kata-katanya sudah dapat dari Tuhan, digabungkan dengan ayatnya. Lalu umumnya saya cari gambar sih. Saya cari gambar yang relevan gitu. Karena picture speaks 1,000 words, menolong kita mengerti lebih cepat. Jadi ketika saya sedang mencari gambar, saya menemukan gambar kita para wanita yang dalam keadaan prihatin pandemi ini semua bermasker, betul? Ya, semua tertutup hidung dan mulutnya. Yang nggak ketutup itu matanya. Sekalipun Anda pakai face shield, sekalipun Anda pakai kacamata, tapi kan tembus pandang. Di sini permasalahannya. Makanya saya katakan perjalanan hidup orang percaya karena iman,
bukan penglihatan. Sekalipun kita matanya masih bisa tembus pandang melihat keadaan yang ada. Itulah sebabnya pada saat saya mempersiapkan materi ini, Tuhan tuh mengingatkan hal yang sederhana tuh ini. Saya percaya istilah ini Anda udah sering dengar deh. Dari mata turun ke hati. Pernah dengar? Ya, dari mata turun ke hati. Dengar dengan baik. Sehingga hati kita jadi tercemar. Tercemar padahal Amsal 4 ayat 23 sudah bolak-balik firman Tuhan kita baca, bahkan kita hafal. Suruh dijagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Hal ini terjadi bukan karena kita tidak punya iman loh ibu-ibu. Jadi mari kita belajar, kita refleksi diri, loh saya khawatir bukan karena saya nggak punya iman loh. Karena judulnya kan kekhawatiran berakhir saat iman dimulai. Saya sudah mulai iman saya, tapi kok khawatir saya nggak berakhir ya? Nah, oleh sebab itu kita belajar. Kalau kekhawatiran kita tidak berakhir, dengar dengan baik, bukan karena kita tidak punya iman, tetapi karena kita membiarkan mata hati kita dipimpin oleh mata jasmani. Ulang ya. Itu gara-gara salah kita juga. Salah kita adalah mata hati kita ini yang harusnya dijaga dengan segala kewaspadaan, rela banget dipimpin oleh mata jasmani yang melihat tumbangnya banyak rekan-rekan hamba-hamba Tuhan karena COVID-19, perekonomian yang semakin sulit, orang kehilangan pekerjaan. Kok mau-maunya sih mata hati tempat tinggal Roh Kudus ini dipimpin oleh mata jasmani? Yang memang notabene tidak tertutup pada saat pandemi ini. Si tembus pandang. Makanya saya sempat minta Anda ketik 1, 2, 3, atau 4. Puji Tuhan 3 sama 4-nya nggak ada ya. Berarti kita semua harus bereskan hanya 2 hal aja. Nah itu bukan untuk asal rame, asal interaksi, seru-seruan, biar nggak ngantuk. Bukan, kita udah nggak ada waktu untuk hal itu. Tapi ini benar-benar harus jadi refleksi diri, karena ada tertulis di dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-34, dikatakan matamu adalah pelita tubuhmu. Coba perhatikan gambar ini. Memang cuman mata kan yang tidak tertutup, dan mata adalah pelita tubuh, itu firman Tuhan. Begini situasinya, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. As simple as that. Itulah sebabnya lewat keadaan hari ini bukan sebagai sesuatu yang kebetulan atau analogi buat-buatan aja, tapi memang kenyataannya mata kita ini tetap tembus pandang ketika hidung dan mulut kita tertutup dengan masker. Apa sih yang mau kita pelajari? Yang pertama, kita ini sedang dididik oleh Tuhan untuk tidak sekedar punya iman yang buta. Iman kita harus melek, ibu-ibu. Kita bukan cuman sekedar punya iman yang buta, tapi iman yang mencelikan setiap mata yang buta. Artinya apa? Ada kebenaran yang sesungguhnya bahwa bukan apa yang kita lihat, bukan keadaan yang akan memimpin kita, tetapi kesetiaan kitalah kepada Tuhan lewati segala keadaan pandemi termasuk, itulah yang memimpin. Saya ulangi ya. Jangan punya iman buta. Punyalah iman yang mencelikan mata yang buta. Kebenaran yang sesungguhnya adalah keadaan boleh terjadi. Apa aja boleh. Tapi kesetiaan kita kepada Tuhan lewat keadaan yang apa aja itu, macam-macam itu, sulit sekalipun, sukar sekalipun, kita tetap setia. Itu dia namanya. Ketika kita dididik Tuhan, tidak sekedar punya iman yang buta. Yang kedua, kita belajar bahwa kesetiaan kepada Tuhan itu, itulah kemenangan kita. Orang Kristen ini sering salah mengerti. Saya dalam devotion saya banyak sekali catat, banyak perenungan. Orang berpikir ketika dia diberkati berlimpah dengan segala keuangan yang real, nyata, mobil mewah, rumah mewah, nggak kesulitan sama sekali, itulah kemenangannya. Banyak orang berpikir ketika dia sehat 100%, itulah kemenangannya. Lalu kemudian bagaimana dengan mereka yang cinta Tuhan tapi mengalami sakit?
Lalu bagaimana dengan mereka yang cinta Tuhan mati-matian tapi belum mengalami pemulihan ekonomi? Banyak orang berpikir yang namanya kemenangan itu ketika kita tembus proyeknya. Ketika kita berdoa atas sesuatu yang kita harapkan tembus, itu berarti kita menang. Lalu bagaimana dengan mereka yang bergumul berdoa lebih dari 10 tahun belum dijawab? Pikirkan hal ini dengan baik. Kita nggak boleh punya iman buta. Maka hari ini saya bersyukur, terima kasih buat panitia WOE. Begitu bagus. Karena orang berpikir, oh ya udah, asal gua punya iman, pokoknya gua nggak punya khawatir. Impossible. Kenapa? Karena masih pakai iman yang buta. Itulah sebabnya mari kita belajar. Kesetiaan kepada Tuhan itulah yang menjadi kemenangan kita. Contohnya ya, kita harus tetap menjadi teladan di saat banyak sekali tekanan. Kita harus tetap mekar di masa yang sukar, seperti mercusuar, ya. Tetap berdiri teguh sekalipun ada ombak. Kita ini dalam konteks COVID, seandainya hari ini 19 bulan nih kita sudah ada dalam masa pandemi ya, kita tidak terpapar COVID sama sekali. Dengar dengan baik, kesetiaanmu adalah kemenanganmu. Tapi ketika kita terpapar COVID, 19 bulan ini, lalu kemudian kita dipulihkan sama Tuhan, dengar dengan baik, engkau dipulihkan karena kesetiaanmu adalah kemenanganmu. Lalu bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah berpulang terlebih dahulu, para pahlawan iman? Apabila Anda punya kenalan, atau keluarga Anda, atau orang yang Anda kasihi terpapar COVID dan berpulang ke rumah Bapak, dengar dengan baik, kesetiaannya sampai nafas terakhir adalah kemenangannya. Itu baru namanya iman. Jadi jangan iman yang dipengaruhi keadaan. Kalau saya banyak uang, berarti saya beriman. Doa saya dijawab. Kalau saya sehat, berarti saya menang. Gitu. Bukan itu. Tapi dalam setiap keadaan, engkau tetap setia mengiringi Yesus, itu baru kemenangan. Itu baru iman yang tidak buta. Nah, sekarang kita mau belajar, itu yang kedua tadi poinnya ya. Yang ketiga adalah kita perlu menyadari bahwa kekhawatiran, worry, ya, adalah awal yang jika tidak disikapi akan menjadi ketakutan. Jadi yang namanya kekhawatiran, worry, dan ketakutan, fear, itu sebetulnya sama aja. Tetapi perbedaannya tidak mungkin ada ketakutan kalau tidak diawali dengan kekhawatiran. Jadi orang Kristen nih penting banget untuk menjaga hidupnya di dalam iman supaya tidak khawatir. Karena kalau dia sudah khawatir, percaya sama saya yang lain merembet, yaitu ketakutan. Nah, kita hanya menyikapi ketakutan, tapi kita tidak menyikapi kekhawatiran kita. Itulah sebabnya kita mau sama-sama belajar dari kata khawatir dan kata takut. Kalau bahasa Inggrisnya worry dan fear. Itu memiliki kesamaan. Kesamaannya di mana? Dua-duanya sama-sama belum kejadian. Betul? Orang takut mati, puji Tuhan berarti dia masih hidup. Belum kejadian kan, belum mati kan? Orang takut jatuh, puji Tuhan berarti dia belum jatuh. Dia cuma takut jatuh. Orang khawatir gagal, ketahuilah Anda belum gagal. Anda cuma khawatir gagal. Pertanyaannya, kenapa bisa takut? Kenapa bisa khawatir? Karena kita dipimpin oleh masa lalu. Dulu di masa lalu kita pernah gagal. Jadi sekarang kita takut kalau gagal lagi karena udah pernah ngerasain nggak enaknya gagal. Tapi kan nggak ada orang takut mati karena dulu pernah mati ya. Oleh sebab itu kita belajar sama-sama. Yang namanya khawatir dan takut sehingga ibu-ibu, para wanita Allah, kakak-kakak hari ini tuh jadi ngerti kita jangan mau dibodohi oleh apa-apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kita ini manusia baru, sudah dimenangkan. Kalau kita punya visi yang jelas, kita fokus kepada tujuan kita. Saya percaya kita nggak lagi nengok-nengok ke belakang. Jangan lupa istri Lot ya, jangan sering-sering nengok ke belakang. Masa lalu itu hanya untuk disyukuri atau disesali. Udah itu aja. Lalu move on, jalan maju ke depan. Karena itu saya mau jelaskan, mohon maaf sekali lagi, tidak ada orang yang tidak khawatir sama sekali. Puji Tuhan, di Zoom ini nggak ada yang jawab nomor 3 tadi ya.
Nggak ada yang jawab, saya nggak pernah khawatir seumur hidup saya gitu ya. Kalaupun memang ada, mungkin sebenarnya ia sedang mengabaikan ketakutannya. Jadi saran saya, hari ini kan kita belajar sama-sama. Jangan pernah abaikan ketakutan Anda sebab hidup adalah pilihan. Pilihannya ada 2. Fear atau takut. Apakah artinya forget everything and run? Lupakan semuanya dan lari. Ini maksudnya lari dari keadaan ya, lari dari kenyataan. Ujung-ujungnya bakalan dikejar lagi sih, ya. Cuman dalam format yang berbeda. Or face everything and rise. Hadapi semuanya dan bangkit. Nah, karena tadi kita sudah sama-sama sepakat kita mau belajar, saya mengajak Anda interaksi untuk memilih antara 2 ini. Kalau Anda nih pilih yang A, lupakan semuanya dan lari dari kenyataan, atau pilih, udah sini deh, saya hadapi. Sesakit apapun saya hadapi. Dan dari situ saya akan bangkit. Anda pilih A atau pilih yang B? Ini pilihnya bukan buat kelihatan bagus, tapi Anda janjinya sama Tuhan loh ya. Bukan jawab ke Gina, tapi Anda janjinya sama Tuhan. Tuhan, ya udah nggak apa-apa lah. Mau pandemi, mau kesulitan ekonomi, mau kesehatan menurun, saya akan hadapi. Dan saya akan bangkit. Nah, saya lihat banyak banget yang jawabnya B ya, puji Tuhan. Saya sharing ya sedikit ya. Dulu saya pasti pilih A. Yes, betul. Saya pasti pilih A. Karena saya pikir ini bagian dari makna move on. Pernah dengar kata move on ya? Ampuni, lupakan, lanjutkan, move on. Tapi ternyata justru malah menciptakan kebiasaan buruk yang akhirnya malah tukang menghindar dari kenyataan. Jadi nggak kuat gitu lihat kenyataan, nggak kuat lihat keadaan, malah menghindar. Capek loh hidup seperti ini. Lalu kemudian seiring dengan kedewasaan iman yang terus bertumbuh, saya jadi pilih B. Dan pada saat saya pilih B, saya menulis ini. Justru ketika dihadapi, iman semakin bertumbuh. Saya ulangi ya. Justru ketika dihadapi, mau sulit apapun, mau sukar, mau rasanya udah, kalau bahasa Jermannya bilang engap, napas saja udah susah. Kalau semakin dihadapi, iman semakin bertumbuh. Jadi lebih fokusnya ke masa depan sebagai move on yang sesungguhnya. Dengar dengan baik ibu-ibu yang saya kasihi. Menghindar artinya belum bisa move on. Ulang ya. Orang yang menghindar artinya belum bisa move on. Kalau Anda punya hubungan yang terretak, terus Anda menghindar gitu, terus Anda bilang move on, itu belum move on, karena Anda belum menghadapinya. Satu ketika Anda bertemu kembali dengan situasi yang sama, Anda akan pecah retak di sana. Itulah sebabnya saya mau mengajak Anda untuk face your fears. Hadapi ketakutan Anda. Seberangi, walaupun kayak begini seremnya ngelihatnya. Jangan abaikan, namun uraikan. Saya mengajak Anda untuk menguraikan. Jadi jangan jadi orang Kristen yang, aku tolak ketakutan dalam nama Yesus, aku nggak takut, tapi sebetulnya takut. Itu berarti kita tidak berintegritas. Kita cuma mau kelihatan baik sebagai anak-anak Tuhan. Tapi sebetulnya apa yang kita katakan dengan apa yang kita rasakan beda jauh. Perasaannya takut, pikirannya khawatir, mulutnya aku tidak takut, kuperkatakan. Itu tidak berintegritas. Mari kita sama-sama perhatikan. Hadapi ketakutan Anda, jangan abaikan tapi uraikan. Apa sih yang menjadi ketakutan kita, coba ibu-ibu, para wanita Allah? Saya kecilin deh ke 19 bulan masa pandemi aja ya, jangan jauh-jauh. Supaya kita bisa fokus. Coba apa sih yang kita takutkan sebetulnya dalam 19 bulan ini? Apakah bagian pertama yang fundamental berwarna merah? Takutnya nanti sakit, habis sakit mati. Itu kan fundamental. Anda paling takut itu bukan? Apa ada takut lain yang menyaingi ini? Paling takut di masa pandemi adalah sakit. Habis itu mati. Terus gimana dong anak-anak? Terus gimana dong suami? Terus gimana dong keluarga? Terus gimana dong? Itu nanti. Tapi yang paling Anda takutkan, yang paling saya takutkan, itu pasti fundamental satu. Mati. Ayo kita hadapi. Bagaimana cara hadapinya? Hidup dan mati di dalam kedaulatan Tuhan. Dengar dengan baik, kalau waktunya pulang,
ya pulang. Makanya pastikan sudah menyediakan warisan iman ke keluarga kita. Pastikan Anda sudah investasi pada kekekalan. Jangan dipikirin aja, tapi nggak menyiapkan diri untuk nanti pulang. Teman-teman saya banyak yang kehilangan pasangannya during pandemic ini. Hati saya hancur, hati mereka apalagi. Karena saya kenal pasangan suami istri ini. Jadi ketika suaminya berpulang, saya juga sedih banget ya, karena temen gitu. Tapi satu hal yang saya pelajari, kita para wanita jangan hanya persiapkan pertemuan, siapkan perpisahan. Nggak tahu siapa yang duluan. Apakah suami kita atau kita yang duluan? Sudahkah kita punya waktu untuk mempersiapkan itu? Warisan iman kepada anak-anak kita. Satu hari nanti kita pasti berpulang. Ayo hadapi. Gimana cara hadapinya? Siapkan warisan imannya. Siap, orang dunia aja menyiapkan will-nya ya. Menyiapkan warisannya dia itu, suratnya sebelum dia meninggal dia sudah siapkan. Bagaimana dengan kita? Kita sudah siapkan warisan iman belum? Kepada keluarga kita yang notabene kita kasihi. Yang kedua adalah yang berwarna hijau. Agak rendah dikit lah ya, ini nggak bicara mati, nggak bicara sakit. Bicaranya sehat dan hidup, tapi ada tekanan ekonomi. Itu kan yang kita takutkan. Ayo kita hadapi. Kalau memang itu yang kita takutkan, ketahuilah ibu-ibu yang cantik, luar biasa, Anda nggak sendirian. Semua orang juga takut di sini, di masa 19 bulan perekonomian ini mengalami krisis. Jadi Anda nggak sendiri kok. Tetapi dengar dengan baik, banyak orang menyikapinya dengan bijak. Dengan cara apa? Mereka menata ulang kembali kebutuhan primer, sekunder, tersier. Tersier dibuang, sekunder ditata kembali, primer tetap dijaga. Bagaimana dengan kita? Masih pakai gaya hidup kita yang lama? Gaya hidup kita sebelum pandemi diaplikasikan di pandemi, ya kedodoran ibu-ibu. Yang dulu ngafe-ngafe, sekali ngafe 100.000 mesti keluar. Anda kalau udah keluar rumah hari gini nggak mungkin 100.000 nggak keluar. Yang kayak gitu nggak usah diaplikasikan lagi, Anda disuruh Tuhan di rumah aja. Betul? Yang dulu selalu, mohon maaf nih ya, kalau direkam, GoFood terus. Kalau dihitung-hitung 1 bulan GoFood-nya udah 3 juta sendiri. Masak dong di rumah. Mari tata kembali. Sebetulnya gini, jangan bilang takut krisis ekonomi. Tapi takutlah kalau Anda tidak menata kembali perekonomian Anda dengan baik. Tuhan itu memberikan kepada kita 24 jam. Tuhan tuh adil. Nggak ada di sini yang karena dia gembala, lalu kemudian dia diberikan 26 jam. Lalu kemudian pengerja diberikan 20 jam. Lalu jemaat diberikan 18 jam. Nggak ada. Tuhan kasih 24 jam dengan baik. 8 jam untuk Anda bekerja, melayani, berkarya. 8 jam untuk Anda berbagi. Dan 8 jam untuk Anda istirahat. Ini siapa? Bagaimana dengan kehidupan? Siapa? Jempat jadi Kak. Ya. Apakah kehidupan kita terbagi dengan benar, tertata dengan benar, atau kita gila kerja? Saya ada di situ dulu. Saya tuh kalau kerja nggak pernah 8 jam, ibu-ibu. Saya kalau kerja lebih dari 8 jam, berantakanlah kesehatan saya, lalu takut mati. Sian ya. Yang kedua, kita kerja terus kumpulin, terus luar biasa, nggak ada berbaginya sama orang lain. Terus kita bilang kita orang Kristen yang penuh dengan kasih. Apa yang kita korbankan? Kehidupan kita harus ditata ulang. Makanya jangan pernah takut nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa hidup. Karena firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 22 sudah jelas. Sandang, pangan, papan, clothing, food, housing. Betul? Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita juga murid-muridnya. Perkataan Yesus ini warnanya merah, kalau di Alkitab saya ya. Dikatakan demikian, karena itu yuk baca dengan keras yuk, saya undang baca dengan keras walaupun Anda mute, pokoknya karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Buktinya hari ini masih bisa ikut Zoom, berarti kan habis makan tadi. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Pertanyaannya, 19 bulan masa pandemi ini, apa yang Anda lakukan? Apakah diisi dengan ketakutan, diisi dengan kekhawatiran, atau diisi dengan percaya?
Nggak gampang sih, lebih mudah untuk ngomong sebetulnya. Tapi kalau kita uraikan kekhawatiran kita uraikan ketakutan kita, itu akan jauh menolong. Yang ketiga, kita balik ke sini ya. Face your fears, hadapi ketakutan Anda. Ayo langkah demi langkah, nanti sampai kok ke seberang. Takut mati udah beres ya. Takut tekanan ekonomi udah beres. Tolong di-manage, tolong ditata. 8 jam buat kerja, 8 jam buat berbagi, 8 jam buat istirahat. Udah jangan disalahin lagi, itu memang sudah aturannya Tuhan. Yang paling lucu, saya taruh terakhir. Kalau ditanya kamu tuh khawatir apa sih? Saya khawatir nanti saya kecewa. Aneh kan? Pernah dengar itu? Saya khawatir nanti gagal. Saya khawatir nanti ditolak. Ini adalah ketakutan dan kekhawatiran yang tidak berdasar. Ini pasti dipengaruhi masa lalu. Ini pasti masa lalu memimpin hidupmu. Padahal hidupmu tertuju kepada masa depan. Nah, apa sih yang menjadi visi Anda, fokus Anda bagi keluarga dan bagi pribadi? Kaitkan ke sana. Kayak kita mau nyebrang jembatan ya. Yang kita kaitkan itu bukan bawahnya, aduh mateng deh nih, kayunya kuat apa enggak. Bukan gitu. Yang kita kaitkan adalah kita lihat ke seberang. Itu tujuan kita. Sesulit apapun, sebahaya apapun, pokoknya saya harus sampai ke seberang. Berarti Anda harus punya visi buat pribadi, Anda harus punya visi buat keluarga. Begitu Anda memfokuskan di sana, maka iman itu dimulai. Faith begins. When faith begins, worry ends. Nggak ada takutnya nyebrang begitu. Kenapa? Karena Anda beriman 1 kali, saya pasti sampai di sana. 1 hari saya pasti sembuh. Kesetiaanku adalah kemenanganku. Sekalipun orang melihat aku nggak sembuh, aku tetap setia. Itu kemenanganku. Gitu dong punya imannya. Nah, sekarang pertanyaannya, waktu dikatakan worry ends when faith begins, kekhawatiran atau ketakutan berakhir saat iman dimulai, maksudnya saat iman mulai diaktifkan. Jadi kita paham ya, tadi pertanyaan yang dijawab nomor 1 dan 2, iya ya kenapa ya saya orang beriman, tapi kok saya masih khawatir? Anda punya iman, yes, cuman belum aktif. Sekarang tujuannya, mari kita aktifkan iman kita. Caranya bagaimana mengaktifkan iman? Kita belajar ya. Yang pertama, cara nomor 1. Cara mengaktifkan iman tidak ada jalan lain. Kasih makan dia lebih banyak daripada ketakutan. Feed your faith instead of your fear. Ayo kasih makan, caranya gimana? Ayo baca firman Tuhan. Kalau baca jangan dalam hati, baca dengan keras sehingga telinga kita mendengar, iman kita bertumbuh. Yang kedua, tadi kita udah belajar, hadapi kalau ada ketakutan. Jangan kabur. Karena semakin engkau hadapi, imanmu semakin bertumbuh. Makan lagi dia. Apa yang dikasih makan lebih banyak pasti lebih kuat. Itulah sebabnya kita mesti ingat. Bagaimana perbandingannya? Apakah selama ini kita lebih banyak ketakutan yang kita kasih makan? Baca berita lebih banyak dari baca firman? Ya salah sendiri. Atau Anda baca firman jauh lebih banyak daripada baca berita? Puji Tuhan, berarti Anda sudah kasih makan lebih banyak. Atau jangan-jangan draw. Anda tahu draw? Habis devotion pagi hari, habis doa fajar menyembah masuk dalam hadirat, habis itu baca katadata.com. Waduh, banyak banget yang terpapar, draw jadinya 50 dikurang 50, 0 udah. Nggak ada yang bertumbuh sama sekali, yang ketinggalan hanya kekhawatiran. Makanya ingat-ingat apa yang dikatakan 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan tuh baik banget. Allah kita itu luar biasa. Sebab Allah memberikan kepada kita, maaf ya, ini nggak dikasih sama Tuhan. Sejak kita diciptakan, Allah kita tuh tidak pernah kasih ini. Nah, makanya saya mau katakan, kalau kita itu kasih makan ketakutan dan kekhawatiran, itu emang nggak perlu usaha, cuman perlu penglihatan. Masih ingat apa yang kita lihat? Dari mata jasmani kita memimpin mata hati. Gampang banget khawatirnya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan ada 3 nih. Roh yang membangkitkan, rise tadi ya. Kekuatan apa sih? Tadi udah saya sampaikan, kekuatan untuk Anda bekerja, berkarya, untuk Anda melayani, jam. Anda diberikan roh yang membangkitkan kasih.
Anda juga dikasih 8 jam loh untuk berbagi, masih ingat? Dan dikatakan Anda diberikan roh yang membangkitkan ketertiban. Anda tertib nggak istirahatnya? Anda tertib nggak berhenti dari segala kegiatan? Saya mau katakan yang namanya kehidupan kita, 24 jam satu hari itu cukup banget. Tinggal bagaimana kita mengaturnya. Orang yang khawatir tuh kan umumnya khawatir nggak ada waktunya ya. Belum ada waktu membahagiakan anak, sudah keburu meninggal, kan gitu. Belum ada waktu untuk membahagiakan keluarga, sudah keburu bangkrut, kan gitu. Semuanya takut sama waktu yang nggak keburu. Padahal Tuhan kasih 24 jam kalau kita manage dengan baik. Dikasih kekuatan untuk bekerja dan berkarya. Dikasih kasih itu untuk berbagi. Dikasih ketertiban untuk kita jaga diri kita. Karena firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 34 bilang begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini bukan berarti kita tidak berpikir tentang masa depan. Tetapi lebih dari itu, apakah kita menggunakan satu hari yang sudah Tuhan beri 24 jam dengan bijak? Apakah kita sudah membangkitkan kekuatan hari ini? Apakah kita sudah membangkitkan kasih dan ketertiban hari ini? Karena apa sih fungsinya diberikan hari esok, diberikan bulan besok, diberikan tahun depan, kalau isinya cuma kekhawatiran dan keluhan dan ketakutan? Yang tinggal bersama-sama dengan kita itu nggak akan nyaman sampai hari-hari berikutnya kalau isinya hanya keluhan, kekhawatiran, dan juga ketakutan. Mohon maaf ya ibu-ibu yang saya kasih, saya harus ngomong ini karena kita belajar sama-sama. Boro-boro mikirin Pentakosta ketiga. Boro-boro bisa berpikir tentang amanat agung. Kesusahan hari ini aja susahnya terus diperkatakan sampai dengan bertahun-tahun. Bagaimana mau masuk di dalam amanat agung? Bagaimana mau masuk dalam panggilan? Makanya saya ajak kita semua untuk mulai bangkitkan kekuatan. Apa talenta Anda? Tuhan sudah investasikan minimal 1 talenta loh. Kalau cerita di Matius 25 kan ada 1, ada 2, ada 5. Ya minimal kita punya 1 talenta. Sudah dimaksimalkan belum? Dengar dengan baik, wanita tuh bisanya banyak. Ulangi ya, wanita tuh bisanya banyak asalkan alasannya dikurangin. Karena bisanya banyak, alasannya juga cenderung banyak sih. Itu yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Orang sukses kelebihan 1 cara, orang gagal kelebihan 1 alasan. Kita kelebihan apa selama ini? Selain kelebihan berat badan gara-gara rebahan terus ya. Itulah sebabnya mari kita mulai bangkitkan kekuatan itu. Yang kedua adalah mulai bangkitkan kasih, terutama bagaimana keintiman kita kepada Tuhan. Kita nggak bisa berbagi kasih dengan orang lain kalau kasih kita defisit sih. Itu hal yang sangat mendasar. Kita itu kekurangan kasih karena kita nggak punya keintiman dengan Tuhan, tapi kita mau berbagi dengan sesama. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dengar dengan baik para wanita Allah. Gereja bukan yayasan sosial ya. Bukan. Gereja jauh lebih mulia. Anda terpenuhi dulu keintimannya dengan Tuhan, baru Anda bisa berbagi kasih. Tulus berbaginya. Bukan sekedar bagi-bagi sembako. Yayasan sosial juga bisa lakukan itu walaupun dia nggak kenal Kristus. Itu bedanya. Mari jangan sampai kita defisit kasih. Bagaimana devotion kita 19 bulan ini? Bagaimana ibadah online kita 19 bulan ini? Masuknya di sebelum present worship apa udah mau Bapak terima kasih baru masuk? Sering telat nggak? Telat nggak ada yang lihat loh. Kalau di gereja telat kelihatan. Kalau online telat nggak kelihatan. Apakah kita suka pindah-pindah channel? Present worship di gereja A, firman di gereja B, perjamuan kudus di gereja C. Lalu merasa udah ibadah total 3 ibadah. Nggak ada yang lihat loh di online ini. Saya harus ngomong ini karena itu yang menyebabkan kita bisa membangkitkan ketertiban. Ketertiban tuh paling gampang dilihat dari cara kita beribadah online. Saat orang lain tidak melihat, tertib nggak kita dalam ibadah? Nah oleh sebab itu mari kita sama-sama baca ya. Jangan lagi khawatir, baca dengan keras, kasih makan iman kita.
ya. 3, 2, 1, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Berarti pandemi termasuk ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam, ini caranya, doa dan permohonan disertai atau dengan kata lain dengan ucapan syukur. Di sini dulu kita stop. Karena seringkali di sini kita nggak lengkap. Kita datang ke Tuhan dalam doa, tapi karena doanya doa ala khawatir, bukan berarti nggak beriman. Aku beriman kepada Allahku, makanya aku berdoa. Tapi dalam doa pun khawatir. Isi doanya tuntutan semua. Bukannya minta tuntunan sama Tuhan. Tapi gini, Tuhan kenapa hal ini belum terjadi? Tuhan bukankah engkau berkata, Tuhan mengapa? Ini doa nuntut isinya. Jadi bukan nggak doa, bukan nggak beriman, doa, beriman. Cuman yang kurang ini nih, permohonan dengan ucapan syukur. Maaf ya, kalau yang ayat 6 ini belum dilaksanakan dengan tuntas dan benar, jangan coba-coba ngeklaim yang ayat 7 ya. Damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal. Yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Tenang dong kita, hati dipelihara, pikiran dipelihara dalam Kristus Yesus. Kok nggak terjadi ya di saya padahal saya udah berdoa? Cek narasi doamu. Cek narasi doamu 19 bulan ini. Isinya kebanyakan tuntutan atau banyak minta tuntunan. Cuman Anda yang tahu. Nah, oleh sebab itu, mestinya sih kalau kita sudah benar berdoanya, sudah benar doa dengan permohonan ucapan syukur, mestinya sih worry ends. Mestinya sih kekhawatiran itu bisa berakhir. Itu yang pertama tadi ya, kasih makan iman lebih daripada ketakutan. Terus kemudian kita sudah belajar tadi di 2 Timotius 1 ayat 7, bangkitkan 3 hal, kekuatan, kasih, ketertiban, 24 jam dibagi 3 itu 8 jam. Juga kita sudah diteguhkan dengan Matius 6 ayat 34 tadi, dan ayat ini, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Yang kedua dengan cepat. Yang kedua, kita harus naik level dari hanya beriman, tadi gitu, kamu orang beriman nggak beriman, percaya Yesus nggak percaya gitu. Tetapi menjadi orang yang bukan hanya beriman, tapi memiliki keyakinan iman. Saya tambahin kata keyakinan di depannya. Punya iman aja nggak cukup, harus punya keyakinan iman. Jangan sampai kita jadi seperti gambar wanita ini. Pegang iman, tapi pegang juga ketakutan. Kadang-kadang imannya kuat, kadang-kadang khawatir dan takutnya lebih kuat. Atau lebih parah lagi hybrid. Anda tahu hybrid ya, kombinasi. Kombinasi antara khawatir dijadikan satu bersama-sama dengan iman gitu. Bagaimana mau worry ends when faith begins kalau begini caranya. Faith itu bicara tentang keyakinan, kursor saya gerakan ya. Artinya dia yakin akan terjadi. Udah terjadi belum? Belum. Makanya ini bicara tentang masa depan. Kalau ngomong tentang iman, dengar dengan baik, emang belum kejadian. Memang akan terjadi. Makanya energinya ada di masa depan. Kalau bicara ketakutan, bicara tentang kekhawatiran, itu bicara tentang keadaan, bukan keyakinan. Yang Anda takutkan itu keadaan loh. Anda tidak pernah takutkan keyakinan Anda, enggak. Keadaan pandemi ini yang bikin Anda khawatir. Nah, kebanyakan justru belum terjadi. Dan ini bicara tentang pengaruh masa lalu. Sampai sini kita jelas ya. Nah, kita tidak mau konsentrasikan di bagian fear. Ya, walaupun wanita ini modelnya tergantung begini, tapi pokoknya dia memandang kepada faith. Mari kita lihat, seperti kita sudah belajar bersama-sama ya, Bapak Gembala kita sudah mengajarkan kita begitu rapih dan terstruktur. Bahwa di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1, iman itu kan dasar dari segala sesuatu yang sebenarnya kita masih harapkan. Udah kejadian belum, Gina? Belum. Tapi dia jadi bukti dari segala sesuatu yang sebetulnya tidak kita lihat. Nah, yang begini ini harus dibangun, harus dibangkitkan. Sebenarnya kata keyakinan itu kan kata dasarnya yakin ya.
Jadi kesamaannya itu nambahin aja. Kata dasarnya itu yakin, sinonim dari kata yakin itu kan percaya. Coba kita renungkan. Kenapa sih selama ini kita bisa kurang yakin atas pertolongan Tuhan? Kenapa sih selama ini kita kurang percaya gitu? Kenapa sih selama ini kita masih ragu-ragu? Jangan-jangan kita memang posisinya tergantung di antara dua pilihan seperti gambar wanita ini. Kok dari tadi Gina nanya melulu sih, banyak banget sih pertanyaannya. Karena begini, ibu-ibu, kakak-kakak yang saya kasihi. Anda mau menentukan orang itu yakin atau tidak, tanya berulang kali. Saya memberikan beberapa pelatihan di marketplace yang untuk menentukan jawabannya benar atau tidak, saya akan tanya lagi atau parafrase dengan kalimat berbeda. Kalau Anda pernah ikut tes-tes psikologi atau tes foto karakter gitu ya, ujung-ujungnya pertanyaannya kurang lebih sama, tapi ditanya berulang dengan kalimat berbeda. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah yakin jawabannya sama. Nah pertanyaannya, kenapa kok dari tadi Gina nanya terus Alkitabiah nggak? Alkitabiah banget. Kalau mau lihat orang itu yakin apa tidak, tanyalah berulang-ulang seperti yang ditulis dalam Roma 8 ayat 31 sampai 38. Bantuin saya ya, ketik di dalam chat room sambil Anda baca. Saya juga sambil bacain. Ada berapa sih kata tanyanya? Alkitabiah nggak sih nanya melulu? Alkitabiah. Judul perikopnya aja, bukan iman. Judul perikopnya saja, keyakinan iman. Jadi kalau mau yakin, emang harus ditanya berulang-ulang. Bukan kata Gina, bukan karena kata ilmu psikologi. Alkitabiah. Mari kita baca ya. Anda juga baca dengan keras, biar imannya juga tumbuh ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Lanjut ya, di ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Nanya lagi. 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tanya lagi. 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat berikutnya ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Ini perlu dibaca dengan keras 38. Sebab aku yakin, bukan khawatir. Sebab aku bukan ragu, aku yakin. Ini harus digarisbawahi. Bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, dengar dengan baik, tidak dapat. Tidak dapat, pokoknya tidak dapat. Mau sakit, mau susah, mau ekonomi sulit, mau pandemi, apapun itu di atas langit, di bawah kolong langit, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kesetiaanmu adalah kemenanganmu. Gak bisa pokoknya. Ada yang memisahkan kita, sakit sekalipun, kematian sekalipun, kesulitan ekonomi sekalipun, dipecat dari pekerjaan sekalipun, nggak bisa makan sekalipun, kesetiaanmu adalah kemenanganmu. Itu baru namanya keyakinan iman. Di sini kita belajar bahwa dituliskan di dalam Yakobus 2 ayat 26 juga menuliskan gitu. Yakobus 2 ayat 17 juga gitu, bahwa keyakinan itu bukan sesuatu yang ditunjukkan dengan perkataan manis gitu. Diatur-atur kalimatnya jadi enak didengar, ada rhyme-nya. Itu bukan kepercayaan. Kalau kita bicara keyakinan atau kepercayaan, itu bicara tentang perbuatan.
Makanya di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maka orang yang memiliki keyakinan iman, dia percaya untuk poin yang ketiga, yang di bawah. Dia itu percayanya pada hal yang merupakan kekekalan, bukan hal sementara. Keadaan itu sementara, pandemi itu sementara, kesulitan ini tuh sementara, sakit ini sementara, karena kita ada di dunia sifatnya sementara. Sudahkah kita investasi pada hal-hal rohani lebih daripada hal-hal jasmani? Yang ketiga adalah kita mesti ingat, keyakinan iman membawa kita fokus pada kekekalan. Ingatlah bahwa iman adalah hal yang rohani. Karena iman menjadi dasar seseorang dibenarkan, yaitu iman kepada Kristus. 1 Petrus 5 ayat 7. Sudah kasih kita wejangan. Kalau kita baca, jangan cuma hafal, tapi dihidupi. Berserah, bukannya menyerah. Itu yang Tuhan mau sekarang. Selama ini kita mempergunakan kekuatan kita sendiri, Tuhan minta kita berserah lewat pandemi ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Tidak cukupkah jaminan ini buat kita? Yang memelihara kita, suami aja bilang aku akan memelihara kamu, bisa jadi kita kecewa. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, tidak cukupkah ini bagimu? Saya kasih tanda tanya lagi. Tadi saya lihat tanda tanya ada yang jawab 10, ada yang jawab 6, ada yang jawab 4 ya. 10 tanda tanyanya tadi. Mazmur 55 ayat 23 ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Pakaiin tanda seru. Kenapa? Biar mudeng. Terus ditambahin, denger ya anak-anakku, para wanita Allah yang luar biasa, nggak untuk selama-lamanya loh dibiarkan orang benar itu goyah. Cukup nggak itu buat jaminan untuk kita? Kalau masih belum cukup juga, masih khawatir juga, mari kita tutup di Mazmur 37 ayat 5 dalam bentuk langkah. Nomor 1, Anda mau nggak mau serahkan hidupmu kepada Tuhan dulu. Baru kemudian yang kedua, udah serahkan kepada Tuhan, percaya 100% sama Tuhan. Jangan mulut berkata berserah, tetapi sebetulnya kita nggak percaya. Maka hasilnya, I-nya besar, Tuhan akan bertindak. Jangan dibolak-balik. Jangan minta Tuhan bertindak dulu, baru Anda percaya, baru Anda berserah. Kita bukan punya iman yang seperti itu. Makanya karya salib Kristus itu menjadi dasar keselamatan manusia buat memperoleh hidup kekal. Bukan yang fana, bukan yang jasmania, bukan yang sementara. Untuk siapa sih Tuhan kasih kepada kita? Yuk kita baca ayat kita yang terakhir dengan keyakinan iman. Bukan dengan iman, dengan keyakinan iman. 3, 2, 1. Buat siapa ini semua? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, ini bagian kita ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini, tanggal 13 Oktober 2021, kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan, ini loh, bukan cuma punya iman, makanya saya bilang, membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Diujinya bukan pakai kapas, ibu-ibu. Diujinya bukan pakai air dingin, diujinya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian. Wah, bagus. Kalau ini mau langsung nomor 1 ya. Nggak cuman itu, dapat kemuliaan, nggak sampai situ, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Siapkah kita? Kalau kita siap, dengar dengan baik, dengan kasih saya mau katakan buat ibu-ibu tersayang, bayar harganya. Bayar harga, jalani progres, cintai proses, dan jauhi protesnya. Ditambah satu lagi, taati prokes juga.
Tuhan Yesus memberkati, kesetiaan-Mu adalah kemenangan-Mu. Kita tundukkan kepala bersama. Bapak di dalam surga, hamba selesai. Terima kasih buat waktu ini kami diajar oleh Tuhan untuk kami melakukan 3 hal. Untuk kami kasih makan iman kami lebih besar daripada ketakutan dan kekhawatiran kami. Terima kasih Allah sudah memberikan kepada kami terlebih dahulu bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, kami belajar. Kami harus naik level bukan cuma punya iman, tapi kami memiliki keyakinan iman. Sehingga kami bisa belajar Tuhan bahwa dari keyakinan iman itu akan membawa kami lebih fokus kepada kekekalan. Terima kasih, berkati WOE, berkati seluruh pengerja, panitia, seluruh jemaat-Mu yang hadir melalui Zoom sore hari ini. Berkati gereja GBI WTC, berkati setiap kami Tuhan yang kami mau hari ini ketika kami dengar firman Tuhan bukan catatan kami bertambah saja. Tapi kami mau bayar harga, kami mau ambil progres dalam kehidupan kami, untuk kami berkemenangan di dalam Engkau, yaitu tetap setia sampai akhir hayat kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan ke host, silakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Gina, Tuhan berkati pelayanannya. Sungguh luar biasa Bu firman-Nya hari ini. Ibu. Dahsyat. Terima kasih Bu Gina. Saat ini kita akan melanjutkan untuk persembahan. Sebelumnya saya mau ngajak ibu-ibu kita berdoa dulu untuk memberikan persembahan. Ya Bapa yang baik, sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pengajaran-Mu yang Kau berikan kepada kami siang hari ini lewat hamba-Mu Ibu Gina Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami Tuhan penghiburan, bahkan Tuhan janji Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami di saat keadaan apapun di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau memberikan Tuhan kasih kami, cinta kami, berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang dapat kami berikan sebagai tanda cinta kami kepadamu Tuhan. Biar ini menjadi tanda Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kasih-Mu Tuhan. Buat segala berkat yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan yang hadir pada siang hari ini yang memberikan persembahan Tuhan. Kiranya biar apa yang telah kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman yang mau memberikan persembahan boleh mentransfer atau scan QR barcode yang telah tersedia di layar. Dan selanjutnya sambil menunggu teman-teman, saya akan memberikan pengumuman, beberapa pengumuman ya tentang ibadah kita WOE ya, Women of Excellence, bahwa di minggu depan tanggal 20 Oktober kegiatan ibadah Women of Excellence maupun pemuritan permata diliburkan. Dan yang kedua, saya mau menyampaikan bahwa tanggal 17 November kita Women of Excellence akan merayakan ulang tahun yang ke-6 dengan tema Dynamic Sixversary. Nah, pembicaranya oleh Pastor Johardi Harja pukul 2 sampai pukul 4. Dan yang saya mau ingatkan ke teman-teman sekalian, dalam ibadah ulang tahun WOE ini kita mengadakan cara lomba untuk men-share foto-foto atau kegiatan saudara-saudara, teman-teman tentang family, dan ada syarat dan ketentuan, semuanya boleh dibaca di layar, atau teman-teman boleh membaca lebih, dicek lagi di IG Women of Excellence WTC. Di situ akan keterangannya lebih lengkap ya teman-teman, tentang syarat ketentuan lomba yang akan diadakan. Nah, oke.
Terima kasih untuk teman-teman untuk kehadirannya pada siang hari ini. Sebentar lagi kita akan mengikuti doa syafaat oleh Ibu Cynthia. Saya persilahkan. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendengar pengajaran dari Ibu Gina, Tuhan. Oh, sungguh luar biasa Bapak memberikan kami, Tuhan. Ingat bahwa kami harus setia, Tuhan Yesus. Itulah adalah kemenangan kami, Bapak. Berikan kami menjadi mata-mata Allah-Mu, Tuhan, yang luar biasa. Menjadi mata Allah-Mu, Tuhan, yang tidak benar beriman pada Engkau, sungguh-sungguh, Tuhan. Proses kami, Tuhan, sehingga kami mempunyai progres dan membuat hal yang luar biasa. Berdampak bagi keluarga kami, berdampak bagi negara kami, Bapak. Dan juga Tuhan Yesus, terima kasih kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gina dan keluarganya Tuhan. Apa saja yang pakai dia lebih lagi jadi alat-Mu di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau berdoa untuk wadah kami Women of Excellence Tuhan, yang sebentar lagi akan merayakan 6 tahun Tuhan. Di mana kami berdoa Tuhan untuk kesiapannya Tuhan ulang tahun ini Tuhan, untuk graduation pemuritan Bapak, dan juga Tuhan untuk Pastor Juhardi Bapak yang akan membawakan firman Tuhan. Kau jadikan Tuhan pemuritan ini yang luar biasa, dan kami berdoa untuk semua peralatan Zoom dan juga instalasi yang akan digunakan nanti Bapak. Kami percaya Tuhan Kau campur tangan Tuhan untuk ulang tahun Women of Excellence ini Bapak. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemuritan permata Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui wadah Zoom ini Tuhan, kami bisa menjangkau jiwa Tuhan dari pulau-pulau, negara-negara lain Bapak. Kami percaya Tuhan progres-Mu luar biasa Tuhan. Kami percaya wanita-wanita akan dipersiapkan untuk lebih lagi Tuhan menjangkau Tuhan. Wanita-wanita di seluruh dunia bahkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami wanita-wanita yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, mau Tuhan memberikan hati kami, jiwa kami, dan seluruh keberadaan kami Tuhan untuk kemuliaan Engkau Bapa. Dan juga Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk ketua WW kami, yaitu Bu Eva Bapa, berikan dia selalu kesehatan, kekuatan, dan keluarganya Tuhan. Dan juga untuk papanya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau campur tangan dalam setiap momen hidupnya Bapa. Berikan dia lebih lagi Tuhan, dapat menjangkau dan membimbing kami, membina kami. Dan juga Tuhan Yesus, kami tidak lupa Tuhan mendoakan untuk gembala kami, Pak Wiryo Hadi, dan juga Ibu Flora, Bapak. Kami percaya Tuhan Kau pakai mereka luar biasa Bapak. Dan juga Tuhan untuk Pak Pinem, dan juga Bu Risna, dan juga Pak Juhari, dan Bu Tris, dan juga kami berdoa Tuhan, khususan Bapak Kau yang sediakan pembina-pembina kami yang luar biasa, sehingga kami Tuhan di wadah ini Tuhan dapat lebih berkarya lagi Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Bapak, untuk negara Indonesia ini Tuhan. Kami berada di sini Tuhan, kami percaya Tuhan, melalui negara kami ini kami mau berdampak Tuhan. Kami berdoa untuk negara ini Tuhan. Kau saja Tuhan yang lawat negara kami ini Tuhan, untuk Pentakosta ketiga Tuhan. Dan juga Tuhan kami percaya Tuhan, melalui Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin Tuhan, negara kami akan sukses, negara kami akan luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada teroris apapun Tuhan yang mampu Tuhan Yesus menjauh negara kami ini Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kelanjutan Tuhan Yesus, Women of Excellence Tuhan, untuk acara-acara, untuk para pengerja, para aktivis, dan juga para murid Tuhan yang sudah ada di Women of Excellence Tuhan. Berikan mereka Tuhan kesatuan hati Tuhan. Berikan mereka juga Tuhan Yesus kesehatan, kekuatan Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk suami dan anak-anak mereka Bapak. Kau berikan mereka Tuhan kekuatan juga, kemampuan, dan juga Tuhan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Allah Engkau saja yang sanggup Tuhan melakukan segala macam perkara buat kami. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Cynthia. Sebelum kita melanjutkan doa berkat, saya mau ingatkan teman-teman, setelah doa berkat kita akan ada foto bersama. Jangan meninggalkan Zoom dulu, dan saya harapkan semuanya dibuka on kameranya. Saya persilakan kepada Bu Flora untuk doa berkat. Oh ya, oke. Mari ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan,
Kita sudah dengar firman, biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Dan mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Biarlah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dan penebusan yang sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus ada bersama dengan ibu-ibu sekalian hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus menunggu kita di awan-awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin.